Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini aku ingin sharing-sharing sedikit ya mengenai bagaimana eh, untuk menjalani satu usaha ya. Apapun jenis usahanya, apakah itu bidang kuliner ya, atau bidang jasa seperti perbengkelan, bengkel motor, bengkel mobil, kemudian jasa-jasa lainnya seperti pangkas rambut, cucian motor, cucian mobil, ya, dan lain-lain, laundry. Bagaimana supaya usaha-usaha yang kita jalani, ya paling tidak jika kita baru memulai ya, paling tidak itu bisa berjalan terlebih dahulu ya. Berjalan terlebih dahulu, kemudian nanti seiring waktu, seiring berjalannya usaha tersebut, nanti kita akan mengetahui sendiri ya, mengetahui sendiri hasilnya bagaimana, kemudian seluk beluknya bagaimana dalam menjalani usaha tersebut ya. Mungkin ada beberapa hal dalam pada kesempatan ini aku ingin sharing ya. Yang pertama, ketika kita baru ingin memulai ya, yang pertama itu kita kuatkan niat kita ya, kita kuatkan tekad kita untuk menjalankan usaha ini ya, usaha apapun ya, usaha baru. Yang pertama, niat kita harus kuat ya, harus kuat, jangan ragu-ragu, jangan bimbang, kemudian jangan terpikirkan hal-hal yang negatif-negatif dulu ya. Misalnya terpikirkan nanti apakah usaha ini akan berhasil, apakah akan gagal, atau misalnya jika kita membuka misalnya misalnya eh, kuliner bakso cetar misalnya ya. Jangan sampai terpikir dalam di mana kita itu usaha ini nanti apakah akan laris, apakah akan ada pembelinya, apakah akan rame atau sebaliknya akan sepi ya. Hal-hal semacam itu untuk awal-awal itu harus dihindari terlebih dahulu ya. Karena jika kita selalu memikirkan hal-hal tersebut, maka nanti kita akan jadi ragu-ragu untuk memulai usaha. Akan tetapi pemikiran-pemikiran seperti ini harusnya kita jadikan kita jadikan pertimbangan supaya dalam melangkah memulai usaha nanti kita bisa mempersiapkan langkah-langkah yang benar agar usaha tersebut nanti ya setidaknya bisa berjalan ya. Itu yang pertama yaitu kita kuatkan niat, kita bersungguh-sungguh ya, jangan ragu-ragu. Bismillah, kita mulai usaha ya. Kemudian yang selanjutnya kita minta yang ya kita istilahnya kita minta kepada yang maha memberikan rezeki ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita panjatkan doa dengan bersungguh-sungguh, ingin memulai usaha ini ya sebagai jalan untuk mendapatkan rezeki ya. Kita berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang selanjutnya ya kita meminta dukungan atau support dari orang-orang terdekat kita ya. Terutama dari orang tua kita, ayah ibu kita ya. Kemudian dari saudara-saudara kita, adik-adik kita, kakak kita, kemudian dari keluarga kita seluruhnya ya, kemudian dari teman-teman kita, rekan kita ya. Kita
kita minta dukungan, kita minta masukan ya. Ya agar supaya jika kita mendapatkan dukungan dari keluarga kita, teman-teman kita ya, insya Allah kita jadi semangat ya. Kita jadi semangat ya. Karena mereka lah, keluarga kita itulah ya yang penyemangat kita ya. Kemudian yang selanjutnya kita apa ya? Kita persiapkan setidaknya ilmunya dulu ya. Kita siapkan ilmunya dulu. Misal jika kita ingin membuka jasa bengkel motor ya, setidaknya kita ya memahami dulu bagaimana cara untuk menservis sebuah motor ya. Ya mungkin setidaknya kita bisa kursus dulu atau apa ya, atau magang ya, atau magang di tempat usaha teman kita ya. Seperti saya dulu itu, saya membuka servis elektronik. Itu salah satu usaha saya yang saya jalani sekarang, itu servis elektronik. Itu saya awalnya itu saya ikut kerja sama teman ya. Saya kerja sama teman beberapa tahun, mungkin ada sekitar 2,5 tahun atau 3 tahun itu saya bekerja sambil belajar ya. Bekerja sambil belajar, saya waktu itu tidak digaji ya, mungkin adalah sekedar untuk uang minyak ya, kemudian untuk uang makannya. Waktu itu saya kurang lebih 3 tahun saya bekerja, belajar langsung ke dunia usaha, yaitu servis elektronik. Dan alhamdulillah setelah 3 tahun tersebut saya memberanikan diri untuk membuka sendiri servis elektronik yang alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Dan alhamdulillah itu menjadi salah satu jalan Allah untuk memberikan rezeki kepada saya ya, alhamdulillah. Maka dari itu maka penting ya kita untuk mempersiapkan ilmunya, pengetahuannya, apa saja usaha apa saja yang akan kita jalani ya. Misal kita ingin membuka kuliner bakso, maka kita harus mempelajari dulu bagaimana cara-cara membuat bakso yang enak, yang sehat, yang baik ya. Kemudian kita survei tempat-tempat yang strategis untuk membuka usaha yang ya mungkin kira-kira di tempat yang banyak orang ya, di tempat yang ramai ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya setelah kita mempersiapkan ilmunya, maka jelas kita harus punya modal ya, walaupun sedikit kita harus tetap mengeluarkan modal ya. Ya misal kalau ingin membuka bengkel motor skala kecil-kecil dulu ya, kita harus mempersiapkan kunci-kunci. Kemudian mungkin ada sedikit spare part yang kita stok ya. Kemudian kalau kita sewa tempat, kita harus menyiapkan dana untuk sewa tempat ya, seperti itu. Maka faktor modal ini harus kita siapkan. Kemudian selanjutnya setelah yang modal tadi, selanjutnya kita ya tentu saja kita langsung melangkah, yakin, kemudian langsung kita bergerak ya, jangan ditunda-tunda lagi, langsung bergerak.
langsung, kalau istilahnya itu gercep ya, langsung bergerak. Misal kita ingin membuka pangkas rambut, langsung kita bergerak ya. Pertama kita cari tempat, kemudian kita kita belikan alat-alat, bahan, kemudian fasilitas yang mungkin perlu, kemudian kita 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 juga sudah punya ilmunya, skillnya, bagaimana cara untuk menjadi barbershop ya. Maka kita langsung bergerak ya, jangan ditunda-tunda lagi, selagi kita yakin, insya Allah ya, kita yakin, kita niatkan untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti usaha kita itu berjalan ya, insya Allah berjalan dengan baik. Nantiasa kita berdoa kemudian meminta agar usaha kita ini dilindungi ya, agar usaha kita ini berjalan lancar, kemudian sukses ya. Kemudian yang selanjutnya, nanti ya, ketika kita sudah memulai suatu usaha, maka nanti dengan sendirinya kita akan belajar sendiri ya dari apa-apa yang kita jalani dalam menjalankan usaha tersebut. Nanti apa-apa yang kurang, apa-apa yang belum pas, apa-apa yang salah ya, itu nanti kita akan mendapatkan pengalaman sendiri, dan mungkin kita bisa mencarikan solusinya bagaimana ya. Mungkin nanti misalnya ketika kita sudah membuka pangkas rambut, ternyata sepi ya, kemudian itu nanti kita bisa mencari tahu ya sebabnya apa. Kalau kita sudah menjalani itu, kita akan tahu sendiri apa sebabnya, kenapa sepi, apakah kurang promosi, apakah hasilnya itu kurang rapi, kurang bagus ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nanti ketika kita sudah mengetahui bagaimana mengelola usaha tersebut, kemudian kita dengan sendirinya nanti kita bisa memperbaiki bagi hal-hal yang belum baik ya. Nanti kita bisa memperbaiki dengan sendirinya. Kita akan belajar dengan sendirinya ya. Ya, insya Allah jika usaha kita niatkan sungguh-sungguh, kita berdoa, panjatkan doa kita ya, kemudian kita berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan usaha, meminta dukungan dan doa dari keluarga, dari teman-teman, insya Allah nanti usaha kita tersebut bisa berjalan sebagaimana yang kita inginkan ya, berjalan dengan baik, sukses ya. Ya, demikian, itu saja mungkin sedikit sharing yang bisa saya sampaikan. Semoga apa-apa yang tadi saya sampaikan bisa sedikit menginspirasi, memberikan pencerahan kepada ya teman-teman semua yang mungkin baru ingin memulai suatu usaha ya, ataupun yang sudah menjalankan suatu usaha ya. Semoga niat-niat kita untuk mencari rezeki, yang halal, untuk nafkah keluarga kita, untuk nafkah anak istri kita, itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti berjalan dengan baik dan sukses. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.